Bulan keluarga DKI Pengadilan Bogor. Trust in law. Percaya dan mempercayakan diri. Halo Bapak Bing dan Ibu Leli. Halo. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya tentang perjalanan keluarga Bapak Bing dan Ibu Leli dalam rangka Bulan Keluarga di DKI Pengadilan Bogor. Nah, mungkin nih banyak teman-teman yang belum kenal juga. Untuk itu kita boleh nggak diceritain sedikit tentang perjalanan keluarga Bapak ini? Ya, tahun ini kami sudah menjalani rumah tangga kami selama 31 tahun. Anak sulung, Mikal, sudah menikah, dan anak yang kedua, Yason. Kami sangat-sangat mensyukuri keluarga kecil ini, sangat menikmati kebersamaan dengan keluarga kami. Itu tentang kami. Dan kami, Leli dan saya bertemu saat kami sama-sama aktif di gereja, di GKI Pengadilan, sebelum waktu kami masih sulung. Ya, saya rasa ya. Dan 31 tahun ya. Nah, kalau kita flashback lagi, ingat-ingat waktu di awal pernikahan, konsep keluarga yang seperti apa sih yang waktu itu didamba-dambakan? Sebelum menikah, saya sering mengamati keluarga-keluarga di GKI Pengadilan. Saya senang sekali melihat keluarga yang rukun, keluarga yang hubungan orang tua dan anak itu dekat, keluarga yang hangat. Dan saya memikirkan kalau saya bikin keluarga, saya ingin keluarga yang kayak gitu. Saya ya. Kalau saya di awal pernikahan saya menginginkan punya keluarga yang melayani Tuhan. Jadi waktu anak-anak kecil dari SD, kami sudah membawa mereka belajar musik ya, kursus musik dengan impian supaya anak-anak menjadi pemusik di gereja. Misi ibu ini ya. Iya begitu. Terwujud? Ya, ada. Kalau dari yang saya amati, sepertinya keluarga Bapak Bing dan Ibu Leli ini terlihat bahagia gitu. Dan kayaknya nggak ada masalah, terus happy-happy terus. Sebenarnya di dalam keluarganya yang ngalamin sendiri seperti apa sih? Beneran nggak sih nggak ada masalah? Masalah pasti ada. Sebenarnya dalam rumah tangga ada 1000 hal yang bisa jadi pertengkaran suami istri. Dari masalah kecil sampai masalah besar. Saya kasih contoh tentang masalah kunci garasi. Setelah garasi ditutup, saya ingin kuncinya itu dilepas. Tetapi Leli ingin kuncinya tetap dipasang supaya kalau ada pencuri yang punya kunci palsu tidak mudah masuk. Wah, cukup Gitu panjang ya sebenarnya Gitu ya. pemikirannya. Nah, itu satu hal kecil ya. Tetapi kami bersyukur perbedaan-perbedaan itu tidak membuat komunikasi menjadi tegang, gitu ya. Kuncinya tadi saling memahami dalam topik-topik, dalam perbedaan-perbedaan itu. Jadi akhirnya dilepas atau dipasang sekarang? Dulu dipasang, sekarang dilepas. Oh, ada shiftnya. Karena anak-anak bawa kunci dari luar biasanya. Oke, kalau dari Ibu Leli sendiri gimana? Mungkin ini ya masalah terbesar yang pernah kami alami. Saya rasa masalah keuangan ya. Ya, ini waktu anak-anak kecil, saya rasa nggak ada masalah, semua lancar-lancar saja. Tetapi ketika Mikal akan mulai kuliah, dan pada waktu itu kami sudah bisnis sendiri bersama teman, dan bisnisnya kurang lancar, artinya tidak sesuai dengan rencana yang kita punya, sehingga keuangan agak terganggu. Dan ini Mikal ingin bersekolah di Malaysia. Kalau dihitung secara kalkulator, mungkin uang kami hanya cukup untuk sekitar 2 tahun, padahal untuk S1 kan perlu 4 tahun. Dan ini kami ya perlu berjuang, kami benar memohon kepada Tuhan, karena kami tahu Mikal sangat punya keinginan untuk studi di Malaysia ini.
Jadi kami hanya bersandar pada Tuhan. Bahkan setiap tahun, setiap kami harus membayar uang kuliah selanjutnya, benar-benar kami memohon supaya ada uang untuk dapat membiayai Mika. Puji Tuhan sampai akhirnya 4 tahun Mika boleh berhasil dari Malaysia membawa gelar sarjananya. Tadi dijelaskan di awal bahwa Bapak Bing dan Ibu Eli mempunyai 2 orang anak yang sudah besar-besar ya. Kalau gitu kita ingin tahu kayak gimana sih cara mendidik anak ala Bapak Bing dan Ibu Eli? Ya waktu kecil mungkin karena kami berdua bekerja jadi waktunya sangat terbatas. Sehari mungkin hanya 2-3 jam bersama mereka karena tidur ya, ngantuk. Ya ini kami benar-benar menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, memperhatikan perkembangan anak kami gitu ya. Pernah pada waktu berumur sekitar 2 tahun, Mika itu berubah. Jadi yang semula dia ceria, banyak ngomong ya, terus dari kayak membisu gitu kalau di luar. Dan kurang bahagia gitu ya. Nah ini kami lihat, aduh kenapa gitu kan. Dan kami juga tekankan, ayo Mika kalau ditanya jawab, atau kalau di luar ada yang bertanya kepada Mika, ayo jawab Mika gitu. Nggak pulang nanti kalau nggak dijawab dulu baru kita ajak gitu. Nah rupanya ini tidak membuat dia baik ya. Kemudian kita menyadari bahwa sikap kami salah. Kemudian kita membuat itu bukan masalah kayak biasa gitu ya, hal biasa, kita nggak memarahi dia lagi. Itu sehingga akhirnya lama-lama Mika kembali ceria lagi, mau ngomong lagi gitu ya. Dan kami menyadari kalau waktu itu kami tidak rubah sikap kami terhadap Mika, mungkin dia bisa kepribadiannya bisa berpengaruh atau mengalih kepribadiannya juga hal demikian. Padahal itu hal-hal kecil gitu ya. Saat Yason lulus SMP, dia ingin mendaftar untuk mendapat beasiswa SMA di Singapura. Kami melarang untuk ikut pendaftaran itu. Dia protes. Tolong dijelaskan kenapa aku dilarang tidak boleh ikut tes. Padahal bagus kayaknya beasiswa. Kami bilang kami belum cukup mendidik kamu. Kami belum cukup mendidik kamu. Sebenarnya kalau kami mendidik anak-anak itu ada pemikiran bahwa tugas orang tua adalah membuat mereka bisa mandiri untuk ke depan. Karena ada 3 hal yang kami siapkan untuk mereka. Yang pertama adalah bagaimana mereka bisa menghidupi dirinya melalui pendidikan yang baik. Diharapkan mereka bisa menghidupi diri. Yang kedua, agar mereka bisa masuk ke masyarakat, bisa bergaul, bisa ngambil keputusan, bisa diterima, dan juga menjadi orang yang dikucilkan. Dan yang ketiga yang sangat penting, agar anak-anak itu punya kerohanian yang baik, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena itu satu fondasi, satu kekuatan dalam kehidupan mereka kelak. Nah, 3 hal itu yang terus menjadi arah kami mendidik anak-anak kami. Jadi 3 hal itu, saudara-saudara. Yang pertama adalah yang penting dia bisa menghidupi diri. Yang kedua dia bisa bermasyarakat dan percaya pada Tuhan. Tadi kita udah berbicara mengenai mendidik anak, terus sudah berbicara mengenai menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Nah, dari semua yang sudah dialami selama 31 tahun ini, kalau kita tarik benang merahnya, apa sih dasar dari membangun keluarga itu sendiri? Cinta itu harus dipelihara. Cinta suami istri harus dipelihara, harus diisi hal-hal yang konkret. Dalam sebuah buku, seorang suami yang diambang perceraian, dia berkata, aku sudah tidak mencintai istriku lagi. Pendeta yang ditemui mengatakan, love your wife.
Dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah tidak punya rasa cinta kepada istri saya. Pendeta itu tukang jawab, love yang baik. Love adalah sebuah kata kerja untuk diisi dengan tindakan mencintai. Sampai berapa kali sih kita harus mengasihi pasangan kita? Dalam film Fireproof, seorang ayah menasihati anaknya yang juga di dalam ujung bercerai. Dia bilang, "Nak, kamu tidak bisa mengasihi istrimu sebelum kamu mengalami kasih Allah, kasih Kristus yang sudah mati." Jadi intinya, sebuah keluarga itu memerlukan kasih Kristus yang mendasarinya, supaya keluarga itu mampu terus mengasihi. Dear Papa and Mama, terima kasih telah menjadi bukti yang membuatku percaya bahwa true love does exist. Dari perjalanan kalian, aku belajar tentang arti ketulusan dan kesetiaan, juga arti cinta dan pengorbanan. Meski sejak kecil, aku lihat interaksi kalian hampir setiap hari, tapi baru ketika beranjak dewasa, aku bisa menyadari betapa hebatnya cara papa mama mengasihi satu sama lain. Dan juga mengasihi keluarga kecil yang kalian bina. Aku kadang bertanya dalam hati, kenapa ya papa mama kayaknya gak pernah berantem? Kok papa mama kalau ulang tahun kayaknya gak pernah ya minta-minta untuk dibeliin hadiah apa gitu? Kenapa ya mama tenang-tenang aja tiap papa pergi untuk dinas atau pelayanan ke luar kota. Padahal kan ketemu banyak rekan atau klien perempuan di sana. Kenapa papa support banget mama buat aktif pelayanan? Padahal pas mama sibuk, kan papa jadi harus nyeplok telur di rumah sendiri. Dan gak ada yang layanin papa di rumah. Kenapa kalian optimis banget untuk kuliahin anak-anaknya jauh-jauh? Padahal aku tahu, kadang di rumah juga ada keperluan-keperluan lain yang perlu biaya. Mungkin ada terlalu banyak hal yang suka bikin aku bertanya dan sulit aku pahami. Tapi sekarang, aku cuma yakin dan percaya kalau semua yang kalian lakuin, yang kadang di luar logika anakmu ini, didasari oleh rasa kasih untuk pasangan dan keluarga kalian, yang lebih besar dari keinginan untuk mengasihi diri kalian sendiri. I'm so grateful to be part of this family. Doakan aku ya, supaya nanti bisa sekeren kalian pas berumah tangga. Terima kasih Papa Mama sudah menjadi contoh yang luar biasa. I love you so, so, so much. Yason. Kasih dan mengasihi Tuhan, di bulan keluarga, bulan Oktober 2020 ini, kita belajar bersama-sama tentang menghidupi keluarga yang Tuhan anugerahkan. Kita telah melihat bagaimana keluarga Bing Ananta Andi Mulia menyaksikan akan kehidupan keluarga mereka yang sudah dijalani selama 31 tahun. Mereka belajar dari kehidupan orang-orang yang lebih dahulu yang mereka lihat di gereja. Yang menginspirasi adalah keluarga yang rukun, yang bersama-sama. Mereka juga memiliki komitmen untuk mendidik anak-anak mereka, membekali sampai cukup, sehingga anak-anak itu bisa mandiri kelak di kemudian hari. Mereka juga memiliki iman dan pengharapan yang cukup tangguh
di mana mereka tidak menyerah atau kalah dengan kesulitan atau keterbatasan dana misalnya. Tapi mereka yakin Tuhan akan mencukupkan ketika itu dibutuhkan dalam kehidupan mereka bersama dengan anak-anak mereka. Pada saat yang sama mereka juga mampu mengatasi berbagai perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan mereka dengan cara-cara yang kreatif, sederhana, dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian mereka menghidupi keluarga dan cinta yang mereka miliki dengan hal-hal yang mereka lakukan. Mereka tidak akan pernah menyerah terhadap keadaan ataupun situasi atau kondisi, tetapi cinta itu akan terus mereka hidupi, mereka wujudkan dalam sebuah sikap dan tindakan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, tentu ini menjadi pengalaman yang indah. Apabila Bapak Ibu membutuhkan advice ataupun pengalaman dalam keluarga, Bapak Ibu bisa menghubungi tim konseling yang ada di GKI Pengadilan, di mana Bapak Ibu dan Saudara terkasih bisa bersama-sama mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Selamat merayakan bulan keluarga, Tuhan memberkati. Kalau orang lain sudah kecewa atau bagaimana, tapi bagi saya tidak, karena saya percaya inilah yang terbaik bagi saya dan Tuhan. Saya terima apa adanya. Kesakitan yang sangat luar biasa di kaki tangan ini, rasanya kejang, kayak perang gitu.